Jadi hari ini aku tuh mau nge-review nih. Jadi review apa tuh Kak? Jadi aku mau nge-review sebuah novel dari Les Miserables karya Victor Hugo. Wah, apa itu ya? Jadi sebelum ke inti ceritanya nih ya, mau ceritain tentang apa? Jadi aku tuh kayak memperkenalkan diri aku dulu ya. Itu kayak sesuai dengan istilah kan ya, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama aku Afisa Rajo Megiapsari. Aku adalah seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Bahasa dan Sastra Prancis. Nih, aku mau ceritain inti dari kisah Les Miserables. Les Miserables itu dapat diartikan sebagai yang sengsara atau yang malang. Inti dari novel ini berpusat pada Xiong Fangxiong. Dia dipenjara selama 19 tahun karena mencuri sepotong roti untuk keponakannya yang sedang kelaparan. Itu gila banget gak sih? Cuman gara-gara sepotong roti aja dipenjara. Setelah ia dibebaskan dari penjara, ia dicap sebagai galley slave atau disebut dengan budak, hingga pada saat itu dia dipertemukan dengan uskup yang bernama Uskup Mayrel. Ia memberitahu pada Xiong Fangxiong agar menjadi lebih baik. Namun pada saat itu dia menolak mentah-mentah karena dia tidak percaya ada akannya Tuhan. Namun uskup ini telah memberi kesempatan kedua saat Xiong Fangxiong mencuri perak milik gereja. Karena uskup itu bilang kalau aku membeli jiwamu dari kejahatan dan memberinya pada Tuhan. Sejak saat itu Xiong Fangxiong berpikir bahwa dia ingin berubah agar menjadi lebih baik. Xiong sudah berubah total. Dia mulai menjadi orang yang berwibawa dan terhormat. Dia menjadi wali kota dengan menggunakan nama samarannya Monsieur Madelung. Namun ketenangan Xiong Fangxiong ini tidak hanya begitu saja. Dia baru menjabat sebagai wali kota. Ada sebuah pejabat baru yang bernama Japhet yang merupakan polisi waktu Xiong Fangxiong ini di penjara. Aku ceritain ya siapa ini Japhet. Japhet itu polisi yang dia tuh berambisi untuk menangkap Xiong Fangxiong. Padahal Xiong Fangxiong ini tuh sudah bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Dia tidak menjadi seorang kriminal lagi. Dia ingin menangkap Xiong Fangxiong. Dia ini orang yang mempunyai ingatan yang sangat-sangat kuat, apalagi terhadap orang kriminal di penjara. Pada saat di penjara. Terlain nih guys, dalam novel ini itu bernama Fong Qin. Siapa itu Fong Qin? Fong Qin adalah seorang gadis yang cantik banget dan polos dari Paris. Pada masa mudanya, dia jatuh cinta pada seorang Felix Tholomyès yang merupakan mahasiswa kaya. Fong Qin menganggap kalau hubungan mereka berdua ini akan serius dan Fong Qin akan dinikahi oleh seorang Felix. Namun Felix menganggap itu sebagai hiburan, dia kayak cuman main-main aja. Kayak Felix ini kabur kan guys, membuat Fong Qin ini dia mengandung dan melahirkan anak perempuan dan diberi nama Cosette. Ting sendiri ini tuh membesarkan anaknya dan dia menjadi seorang ibu tunggal tanpa dinikahi oleh suaminya, tanpa dinikahi sama Felix ini. Dan lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Paris dan mencari pekerjaan di kota Montreuil. Dalam perjalanan menuju Montreuil, Fang Tang merasa kalau dia nggak dapat pekerjaan karena dia membawa anaknya, apalagi anak itu anak hasil di luar nikah. Dan kemudian dia beristirahat sejenak dan tanpa disengaja dia melihat sepasang suami istri bersama dua anaknya yang sedang asik bermain. Dia juga mengelola
penginapan di desa Mongfremil, yaitu keluarga Teh Nahdie. Fang Chin ini kemudian berpikir untuk meninggalkan. Fang Chin ini kemudian kayak, apa aku ini ya nitipin si Koset itu kan sama keluarga ini Teh Nahdie, karena dia merasa kalau mereka bisa merawat Koset sebagai anaknya sendiri. Namun di balik itu, keluarga Teh Nahdie ini pasangan yang kejam, serakah, dan menjadikan Koset sebagai budak. Bayangkan saja, anak berumur 3 tahun disuruh bekerja seperti menyapu, menyiapkan makanan dan minuman untuk tamu, menyambut tamu. Dia juga disuruh mengambil air di sungai. Tidak hanya itu saja, dia juga diperlakukan hal yang buruk. Dia mendapatkan cambukan oleh keluarga Teh Nahdie ini. Dan kemudian Fang Ting bekerja di pabrik milik wali kota Madeline yang sebenarnya adalah Jeong Valjean. Ia bekerja untuk anaknya dan mengirimkan uang tiap bulan untuk keluarga Teh Nahdie untuk biaya hidup Koset. Namun uang itu sebagian besar disalahgunakan oleh Teh Nahdie. Ketika salah satu rekan kerjanya menemukan rahasia bahwa Fang Tin ini tuh mempunyai anak di luar nikah, sampai terdengar oleh pemiliknya, yaitu wali kota Madeline. Lalu ia dikeluarkan. Ia memecat Fang Tin karena dapat mempengaruhi hal buruk, dan dia juga telah berbohong karena dia tidak memiliki seorang anak. Kemudian Fang Tin ini merasa terpukul karena kehilangan pekerjaannya. Pada saat yang bersamaan, Fang Tin juga dikirimi surat oleh keluarga Teh Nahdie menuntut untuk membayar 50 franc karena Koset sedang sakit malaria. Padahal aslinya Koset tidak sakit. Pada akhirnya Fang Tin menjual rambut cantiknya itu dan 2 gigi putihnya untuk pada akhirnya dia dipaksa untuk menjadi seorang pelacur atau menjual dirinya di jalanan. Dan Fang Tin ini merasa sakit-sakitan, dan ada seorang laki-laki mengejeknya lalu melempari sebuah salju ke punggung Fang Tin yang membuat Fang Tin ini tuh marah. Saat mau Fang Tin menyerang balik, dia pingsan karena sudah tidak kuat. Kemudian wali kota Madeline ini melihat secara tidak langsung kejadian itu dan sudah mendengar apa sih yang sebenarnya terjadi oleh Fang Tin dan anaknya ini. Kemudian wali kota Madeline membawa Fang Tin ke rumah sakit untuk dirawat, dan wali kota Madeline berjanji untuk menemukan Koset. Saat Jeong Valjean mau menuju ke kota, dia malah pergi ke pengadilan untuk mengakui kesalahannya pada masa lalu. Sebab Javed ini tuh mencurigai seorang yang mirip dengan Jeong Valjean, namun dia salah orang. Javed juga menganggap kalau Jeong Valjean ini masih jahat, beranggapan kalau dia tuh masih suka mencuri. Namun kenyataannya dia tuh suka bersedekah, terus royal terhadap orang-orang, dan dia berbuat baik, dan dia tidak mau mencuri lagi. Lalu kemudian Jeong Valjean mengakui kesalahannya dan dia dijatuhi hukuman 6 bulan. Namun sebelum perjalanan menuju ke penjara, Jeong Valjean meminta izin kepada Javed untuk pergi ke rumah sakit, yang dimana saat itu Fang Tin sedang dirawat di rumah sakit itu yang bersama biarawati.
Lalu saat di sana eh, eh, pada di sana si Valentine ini merasa kayak sudah menanti-nantikan anaknya si Cosette bakal datang ke sini, tapi kenyataannya tidak. Jean Valjean kemudian menghampiri Valentine yang sedang lemah, sedang tidak berdaya itu. Kemudian pada saat dia mau ngomong sesuatu ke Valentine, si Javert dengan lantang menyebut wali kota Madeleine ini sebagai Jean Valjean, yang membuat Valentine menjadi kaget dan akhirnya dia meninggal. Setelah 6 bulan lamanya Jean Valjean di penjara, dibebaskan, dia tidak sengaja bertemu dengan Cosette di salah satu sungai, dan dia bertanya sama anak itu, "Siapa namamu, hai anak kecil?" "Nama aku Cosette." Terus dia ingat akan janjinya kepada Valentine. Kemudian dia melihat bahwa Cosette sedang mengambil air untuk dibawa ke keluarga Thénardier. Karena merasa kasihan, dia menolong Cosette. Pada sampai di rumah Cosette, dia membawa Cosette pergi dari rumah itu, dan dia mengadopsi Cosette sebagai anaknya sendiri. Dia membesarkan Cosette sebagai anaknya sendiri. Dan Cosette sudah besar, sudah dewasa. Dia tumbuh jadi seorang wanita yang cantik, rambutnya blonde, berkilauan, berkulit putih, dan dia cantik seperti ibunya. Dan dia disekolahkan di sekolah biarawati agar menjadi lebih baik dibanding ibunya dulu. Namun pada suatu ketika saat Jean Valjean mengajak Cosette ke taman kota di Paris, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Marius. Marius ini pertamanya melihat Cosette karena melihat betapa cantiknya seorang Cosette. Jadi Marius itu digambarkan seorang mahasiswa hukum, dan dia merupakan keluarga terpandang karena ayahnya ini seorang pahlawan Napoleon, dan dia juga dikenal sebagai pewaris tunggal. Nah, sejak itu si Marius ini kesemsem sama si Cosette. Dia memikirkan Cosette, terus saat tidur dia membayangkan betapa cantiknya Cosette, memimpikan Cosette, mengidam-ngidamkan ingin bertemu dengan Cosette. Pada suatu hari Cosette datang lagi. Nah, si Marius ini bertanya namanya siapa kepada Cosette. Lalu Cosette menjawab, "Nama aku Cosette." Gitu. Dan mulai deh mereka mengobrol. Terus si Marius ini juga effort, dia mengapelin si Cosette ini, walaupun Jean Valjean sendiri juga tidak tahu kalau sebenarnya putrinya ini mempunyai seorang kekasih. Dan diam-diam Jean Valjean juga tidak tahu bahwa Cosette mempunyai seorang kekasih. Lalu dia mulai menyurati, surat menyurat. Terus Marius sering datang ke rumahnya Cosette diam-diam. Terus juga pada suatu ketika, pada saat revolusi Prancis, Jean Valjean merencanakan ingin pergi ke London. Tapi ke London karena pada saat itu karena kurang nyaman dan tidak aman karena pada masa revolusi Prancis. Dan kemudian si Cosette cepat-cepat untuk mengabari si Marius. Marius ini ingin melamar Cosette.
tapi ditentang oleh Jeong Valjean karena dia merasa tidak baik sebagai ayahnya, dan Cosette sendiri juga anak yatim piatu. Dia juga anak di luar nikah, tidak pantas dinikahkan kepada Marius karena dia juga dari keluarga terpandang. Namun Jeong Valjean menyadari bahwa Marius ini pria yang baik-baik, dan dia akhirnya setuju untuk menikahkan Cosette dan Marius. Akhirnya mereka berdua menikah, dan 6 minggu kemudian Jeong Valjean meninggal. Jadi kisah ceritanya gitu guys dari semuanya.